semangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna Harapan Negeri. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi di HMPT hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Sekarang ibadah kita hari ini diiringi oleh teman-teman kakak. Halo, saya Michael dan teman saya Joel Rumokoy. Dan nanti yang akan menjadi pembawa firman kita hari ini itu ada Kak Dinda nanti ya. Sekarang kita akan masuk ke ibadah. Sebelumnya kita akan nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami masih boleh diizinkan untuk ibadah ya Tuhan, walaupun secara online. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini ya Tuhan, dan Tuhan tolong bantu iringi ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya dari 113 ayat 1 dan 9. Ayat 1 sampai 9. Diingatkan lagi ya untuk adik-adik di rumah, walaupun ini ibadah online, tetap harus pakai Alkitab yang fisik kayak gini, jangan dari HP, oke? Kakak akan bacain dari Mazmur 113 1 sampai 9. Tuhan meninggikan orang yang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendah diri untuk melihat ke langit dan ke bumi, yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya.
Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Oke, itu tadi pujian dari Mazmur 113. Sekarang kita akan bagi berkat, dimulai dari kakak dulu, dan nanti adik-adik boleh share berkatnya di grup lain atau bisa DM di Instagram. Oke, mulai dari kakak dulu. Kakak minggu ini bersyukur banget masih dikasih kesehatan, masih boleh belajar walaupun online, dan persiapan SBM juga dibilang cukup menegangkan ya untuk kakak, tapi puji Tuhan masih dikasih ketenangan sama Tuhan sampai sekarang. Dan udah sih gitu aja berkat dari kakak. Sekarang kakak akan mendengarkan berkat-berkat dari yang Oke, halo adik-adik. Kalau berkat dari kakak sendiri, mungkin 11-12 sama berkatnya kakak Nelsa, karena kita sama-sama akan jadi calon mahasiswa ya. Fokus belajar, sibuk belajar. Mungkin sibuk belajar aja sih. Cuman walaupun kadang-kadang di tengah belajar minggu ini tuh kayak merasa bosen, merasa jenuh. Biasanya kalau jenuh kan suka main sama teman-teman keluar gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Kadang-kadang suka kayak apa ya gitu, kayak ada tekanan gitu ya, tekanan. Tapi Tuhan masih memberi kakak kekuatan buat buat belajar dengan baik walaupun di dalam tekanan ini sih. Bersyukurnya itu aja. Palingan sama bisa datang ke sini juga dengan selamat dan bisa ketemu adik-adik lagi, itu sungguh berkat yang luar biasa buat kakak. Shalom. Masih. Kalau berkat dari kakak, sama bersyukur masih bisa dikasih kesehatan sampai hari ini, bisa melayani bareng kakak-kakak yang lain di sini buat kalian untuk ibadah PT, sama mungkin kuliah online udah mulai lagi sekarang setelah libur 3 minggu cukup lama, mulai lagi kuliah online. Dan sebenarnya lancar-lancar aja sih. Walaupun lagi jenuh-jenuhnya sekarang, yang biasanya kalau kakak tuh lagi jenuh-jenuhnya tuh ya sama main sama teman-teman, kadang juga ada yang ngajak manggung gitu kan teman-teman pas lagi jenuh-jenuhnya. Sekarang di rumah terus, tambah jenuh jujur, tapi Tuhan masih mampukan, Tuhan masih kasih kekuatan buat kakak ngadepin perkuliahan semester ini. Itu aja. Terima kasih. Oke, itu tadi berkat-berkat. Adik-adik jangan lupa ya, nanti di-share di grup Line atau DM di Instagram. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelayanan firman, tapi sebelum itu kita akan nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, kita masuk ke pelayanan firman. Shalom adik-adik semuanya. Kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik boleh siapkan dulu pembacaan kita pada minggu hari ini itu dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Oke, adik-adik boleh siapin dulu, tandain dulu pembacaan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau satu dalam doa dulu. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami sudah boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam pembacaan firman ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan boleh siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kiranya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman ini, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita membaca sama-sama. Adik-adik buka Alkitabnya dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca ya. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan dua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya.
Oke adik-adik, tadi kita udah baca Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Nah, kakak mau cerita sedikit nih tentang latar belakang Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Jadi pada Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini menceritakan Elimelek dan juga istrinya Naomi serta dua anaknya Mahlon dan Kilion yang tadinya tinggal di Bethlehem. Itu mereka terpaksa harus mengungsi ke daerah lain, yaitu mereka mengungsi ke daerah Moab. Kenapa sih mereka mengungsi pada saat itu? Jadi waktu itu Elimelek dan keluarganya ini mengungsi karena di Bethlehem itu, di Israel itu sedang terjadi kekeringan. Mereka susah mendapatkan makanan, air pun susah karena di Bethlehem itu mereka agraris ya adik-adik ya, mereka bercocok tanam. Karena kekeringan itu mereka nggak bisa mendapatkan bahan-bahan makanan, jadi mereka terpaksa pindah ke Moab. Kenapa sih mereka pindah ke Moab? Karena di Moab itu dibilang bahwa tanahnya subur, jauh lebih subur daripada tanah di Bethlehem di Israel. Persediaan makanan tersedia kalau mereka pindah ke sana gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus berpindah ke Moab. Kenapa kakak di sini bilang kalau mereka itu terpaksa? Karena daerah Moab bagi orang Israel, adik-adik, Moab itu adalah daerah yang najis. Kenapa dibilang daerah yang najis? Karena penduduk Moab itu adalah penduduk yang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala dan sebagainya macamnya. Makanya daerah itu dianggap najis. Nah, namun dalam kehidupan mereka setelah mereka merantau di Moab ini, ternyata Elimelek meninggal dunia. Akhirnya Naomi tinggal bersama Mahlon dan Kilion, dua anaknya. Dan akhirnya Mahlon dan Kilion pun adik-adik memperistri orang Moab, yaitu Orpa dan juga Rut. Jadi mereka beristrikan orang Moab dan mereka hidup seperti biasa di Moab. Selama 10 tahun itu mereka hidup seperti biasa. Tapi dalam kehidupan mereka di Moab pun Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia, sehingga hanya tersisa Naomi, Rut dan juga Orpa dari keluarga itu yang tersisa. Nah, ini hal yang cukup berat ya buat Naomi, karena di satu sisi baik itu suaminya, anak-anaknya itu meninggal di tanah asing di Moab, dan di saat yang bersamaan juga Naomi ini dapat kabar kalau di Bethlehem itu udah mulai subur lagi, keadaan pun udah lebih baik daripada sebelum mereka meninggalkan Bethlehem itu. Jadi Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, adik-adik. Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Jadi Naomi bilang sama menantunya Orpa dan juga Rut bahwa dia akan kembali ke Bethlehem. Tapi Naomi bilang kalian tinggal aja di Moab. Aku pindah ke Moab bersama-sama dengan suamiku dan juga kedua anakku. Sekarang aku tinggal sendiri. Kalian mendingan tinggal aja di Moab. Kalian memulai hidup baru di Moab. Kalian masih muda, jadi kalian bisa menikah lagi, membangun keluarga lagi. Kalian tidak akan kesusahan kalau kalian tinggal di Moab. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Naomi kepada menantunya Rut dan juga Orpa. Tapi Rut dan juga Orpa mereka tetap kekeh gitu. Mereka tuh pengen ikut sama Naomi ke Bethlehem, karena menurut mereka ya bangsanya Naomi itu adalah bangsanya mereka juga. Jadi mereka mau ikut sama Naomi. Tapi Naomi bilang ya gak usah, biarkan aku kembali ke Bethlehem sendiri. Pokoknya mungkin kalau kejadian aslinya setelah obrolan yang cukup panjang, mungkin itu akhirnya Orpa menantunya yang pertama itu pamit. Dia kembali kepada keluarganya di daerah Moab. Jadi dia pamit sama Naomi
sebagai mertuanya, dan Naomi pun melepas kepergian Orpa. Tapi Ruth tetap berkeras diri bahwa dia mau bareng-bareng sama Naomi ke Bethlehem. Nah, akhirnya Naomi pun mengiyakan gitu perkataan Ruth kalau dia mau kembali ke Bethlehem bersama dengan Naomi gitu. Jadi Naomi sama Ruth kembali ke Bethlehem. Ini pernyataan imannya Ruth sebenarnya bisa kita lihat ya adik-adik di ayat 16. Memang kita nggak baca itu, tapi kakak bacain. Tapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Jadi Ruth di sini karena dia mengasihi Naomi sebagai mertuanya, sebagai orang tuanya, Ruth jadi punya kesadaran dan iman bahwa dia mau mengikuti Naomi, dia mau memberikan hidupnya untuk Naomi, dia mau menganggap bangsanya Naomi yaitu Israel itu sebagai bangsanya dia, Allahnya Naomi itu sebagai Allahnya dia. Padahal kalau kita mau lihat ya adik-adik, Ruth ini berasal dari Moab yang artinya dia tidak mengenal akan Tuhan gitu. Dia tidak mengenal Allah yang disembah oleh Naomi. Dia bukan orang yang menyembah Tuhannya Naomi gitu, menyembah Allah kita. Tapi Ruth punya iman gitu di sini. Dia bilang, "Ya aku mau mengikuti engkau karena bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Akhirnya Ruth ikut ke Bethlehem adik-adik. Dan kalau kita mau pikir-pikir ya adik-adik, sebenarnya kalau Ruth tinggal di Moab, ngikuti Orpa yang juga tinggal di Moab, itu tuh kehidupan dia pasti akan berjalan dengan lancar aja, ya kan? Dia akan hidup sebagai orang Moab, ya kembali ke rutinitas dia yang biasanya. Sedangkan kalau dia ikut Naomi ke Israel, itu dia harus memulai kehidupan dia dari nol. Kenapa kakak bilang dia harus memulai kehidupan dia dari nol? Naomi yang tadinya statusnya adalah perempuan yang bersuami, memiliki anak laki-laki, tapi dia kembali ke Bethlehem dengan statusnya yang baru. Dia datang sebagai janda. Dan Naomi udah nggak punya apa-apa nih untuk dibawa ke Bethlehem. Jadi mereka harus benar-benar mulai dari nol. Ruth pun sama. Ruth datang ke Bethlehem dengan dia tidak mengenal siapa-siapa kecuali Naomi. Dia pun harus siap terima resiko bahwa ketika dia datang ke Bethlehem, orang-orang akan mengucilkan dia. Kenapa? Karena dia berasal dari Moab. Karena balik lagi tadi seperti yang udah kakak bilang, orang-orang Moab itu dianggap najis oleh bangsa Israel gitu adik-adik. Tapi Ruth mau gitu, Ruth yakin, percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan dia dan juga Naomi. Nah, jadi dia mau bekerja keras, dia mau dia mau beradaptasi dengan lingkungan baru, dia mau mulai bekerja dari nol. Itu disebutkan kalau misalnya nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya, itu Ruth bekerja memungut sisa-sisa jelai adik-adik, memungut sisa-sisa jelai dari ladang Moab. Itu masih sanak saudara dari Elimelek juga. Dia mau gitu, dia nggak malu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil karena dia sadar, karena dia yakin bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai dia, kehidupan dia dan juga Naomi. Dan dia pun sadar bahwa Naomi itu sudah tua, pekerjaan yang bisa dilakukan Naomi itu terbatas, sedangkan dia maksudnya fisiknya masih jauh lebih sehat daripada Naomi. Jadi dia sadar bahwa ya harus dia yang bergerak, kalau nggak akan ada kehidupan bagi Naomi dan juga Ruth gitu. Dan Ruth nggak pernah mengeluh akan hal itu, dia nggak pernah minta yang macem-macem juga sama Naomi. Jadi Ruth itu memberikan teladan untuk hidup penuh bersyukur adik-adik, hidup penuh bersyukur. Dia nggak pernah mengeluh
akan kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan dia. Nah, kenapa sih Ruth itu bisa melakukan hal ini? Kalau misalnya kita lihat lagi dari bacaan ini, kita resapi Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14 ini, itu semua terjadi karena iman Rut kepada Allah, yang akhirnya adik-adik karena iman Rut kepada Allah ini satu melahirkan kasih setianya Rut kepada Naomi sebagai ibu mertuanya, sebagai orang tuanya juga ya, karena mereka tinggal hanya berdua. Yang kedua, Rut itu yakin percaya Allah selalu beserta dia dan juga Naomi, makanya dia mau bekerja keras sehingga membuahkan sesuatu hal yang baik untuk Naomi dan juga Rut gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat apa yang dilakukan Rut saat ini, itu juga dilakukan oleh Naomi dan keluarganya kepada Rut waktu mungkin mereka masih di Moab. Jadi Naomi ibaratnya menabur sesuatu yang baik. Sekarang ketika dia sudah tidak memiliki siapa-siapa, dia tinggal sama Rut, dia menuai hal yang baik juga Naomi ini. Jadi Rut melihat bentuk kasih yang diberikan oleh Naomi kepada Rut pada saat itu, dan dia pun percaya gitu, mengimani bahwa kasih yang ditunjukkan Naomi ini berasal dari Tuhan. Dan akhirnya dari situ Rut tergerak hatinya, saya juga harus mengasihi Naomi dengan segenap hati saya. Itu yang dipikirkan Rut. Jadi kasih yang diberikan Rut kepada Naomi itu kasih yang ikhlas adik-adik, kasih yang tidak menuntut balasan apapun gitu. Dan kasih yang diberikan Rut ini makin nyata, makin terlihat nyata. Karena apa? Karena kasih yang diberikan Rut ini ada dalam kondisi-kondisi yang sulit gitu adik-adik, kondisi-kondisi yang kita rasa kita udah gak mampu, tapi kita merasakan kasih dari orang tersebut. Ibaratnya Naomi merasakan kasih dari Rut ketika dia udah hopeless, dia udah gak punya apa-apa, tapi dia mendapatkan kasih dari Rut. Itu tuh kasih sejati yang dia dapat dari Rut, itu gak ternilai harganya gitu adik-adik. Sama seperti kasih Tuhan kepada kita gitu ya. Nah adik-adik yang harus kita ingat itu satu, bahwa kehidupan kita itu akan berubah. Apapun rencana kita di awal mungkin gak sesuai nanti dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan akan hal itu kita harus tetap kita harus bersyukur. Kita lihat Naomi, walaupun apa yang sudah menjadi rencananya dia, kehidupan dia sebelumnya ibaratnya diambil oleh Tuhan, tapi dia gak pernah mengeluh, dia gak pernah mencaci maki Tuhan, tapi dia terus berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan untuk bisa melewati semuanya itu. Nah adik-adik, yang perlu diingat juga adalah kita perlu memiliki iman, pengharapan, dan juga kasih dalam kehidupan kita. Kenapa sih iman, pengharapan, kasih ini penting dalam kehidupan kita? Dengan iman itu kita bisa yakin untuk terus melangkah menjalani hidup di dunia yang fana ini adik-adik. Dan dengan pengharapan kita akan bisa terus tumbuh dengan mengandalkan Tuhan, dengan terus berharap kepada Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga yang terakhir, kasih. Itu adalah yang terbesar dari antara iman, pengharapan. Itu kasih yang terbesar, karena dengan kasih kita mampu untuk menerapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan itu juga. Kasih terhadap sesama, kasih terhadap diri kita sendiri, yang terlebih kasih kita kepada Tuhan gitu. Itu adalah yang terpenting, karena dengan kita mewujudkan kasih itu adalah bentuk nyata dari iman dan pengharapan yang ada dalam diri kita gitu. Nah dari Rut dan juga Naomi kita belajar adik-adik bahwa yang pertama itu, iman yang benar itu akan melahirkan kasih setia yang tulus dan juga jujur. Seperti apa yang diberikan Naomi kepada Rut, dan juga sebaliknya dari Rut ke Naomi. Dan juga yang kedua, itu iman yang benar itu akan melahirkan perbuatan yang benar. Kita gak akan melenceng ke sana kemari ketika kita memiliki iman gitu. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan.
hal yang penting untuk kita teladani yang menjadi inti ajaran dari firman Tuhan ini adalah adik-adik yang pertama bisa diaplikasikan nih ke kehidupan kita. Ruth memberikan dirinya, hidupnya untuk menghidupkan Naomi. Dia mau berkorban demi Naomi, dia mau meninggalkan keluarganya di Moab dan dia memulai hidup baru dengan Naomi, bekerja untuk Naomi dan segala macamnya. Itu pun harus kita terapkan kepada kehidupan kita sebagai anak teruna, sebagai anak Tuhan, sebagai teruna, sebagai anak yang taat kepada orang tua. Kita harus melakukan segala sesuatunya itu dengan tulus, ikhlas kepada orang tua kita, adik-adik. Itu yang pertama. Kita harus melakukan segala sesuatunya dengan tulus, ikhlas. Kalau dalam hal ini konteksnya kepada orang tua kita. Tapi itu berlaku untuk semuanya ya adik-adik ya. Karena kadang kita sebagai anak-anak melakukan banyak hal tapi disertai maksud-maksud lainnya. Jadi kita nggak ikhlas. Kita bantu misalnya mama cuci piring, tapi misalnya nanti kita bilang, tapi boleh ya ma nanti beli ini, tapi boleh ya nanti ini gitu. Jadi kita selalu mengharapkan imbalan dari orang tua kita. Kita nggak melakukan segala sesuatunya itu dengan kesadaran kita, bukan dengan iman kita. Jadi itu nggak dengan tulus gitu adik-adik. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Jadi yang pertama kita harus memiliki hati yang tulus kepada orang tua kita. Oke? Dan yang kedua adalah menjadikan hidup kita ini berkat untuk sekeliling kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk siapapun itu. Pokoknya kita harus menjadikan hidup kita ini berkat untuk sekeliling kita. Dengan cara apa adik-adik? Dengan hal-hal yang simple. Misalnya ya dengan adik-adik bersikap baik dalam kehidupan adik-adik, nggak bikin orang tua stres dengan kelakuan mungkin adik-adik yang kadang melenceng ke sana kemari. Adik-adik mendoakan orang tua itu udah menjadi berkat tersendiri adik-adik, untuk adik-adik dan juga untuk orang tua maupun orang-orang yang adik-adik doakan. Jadi kita harus memakai hidup kita ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang bisa mendatangkan berkat, baik itu untuk kita dan juga untuk orang lain gitu adik-adik. Jangan sampai hidup kita itu jadi batu sandungan untuk orang lain. Jangan sampai adik-adik, jangan sampai kita melakukan hal itu ya adik-adik. Mungkin itu yang bisa kakak bagikan kepada adik-adik. Jadi yang perlu adik-adik ingat kembali dari pelajaran kita itu, dari firman yang sudah kakak sampaikan di hari ini adalah yang pertama itu adik-adik harus memiliki kehidupan yang penuh dengan ketulusan dan juga keikhlasan. Dalam hal ini orang tua ya adik-adik, dalam konteks bacaan kita itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan hidup kita ini berkat. Menjadikan hidup kita berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup dengan penuh iman yang tulus ikhlas dan juga menjadi berkat, bukannya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oke adik-adik, jangan lupa untuk terus berpengharapan layaknya situasi kita sekarang. Mungkin adik-adik sedang mengalami kesusahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Cuman kakak harap ya adik-adik bisa terus berpengharapan, adik-adik terus memiliki iman, pengharapan dan juga kasih kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Ruth juga. Jangan kita menganggap situasi seperti ini itu menjadi sebuah kesusahan untuk kita berbuat semau kita. Mungkin jadi kita malas ngapa-ngapain di rumah dan berujung kita banyak menuntut sama orang tua. Jangan sampai adik-adik ya, kita harus tetap bersyukur apapun itu situasi dan kondisinya. Kita harus bersyukur, kita harus memiliki iman, pengharapan dan juga kasih, melakukan segala sesuatunya dengan tulus ikhlas, dan jangan jadi batu sandungan untuk orang lain.
Oke adik-adik, jadikan hidup adik-adik adalah hidup yang memberikan hidup untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Oke? Segitu mungkin yang bisa kakak bagikan, semoga bisa adik-adik terapkan ke dalam kehidupan keseharian adik-adik. Oke? Oke adik-adik, jadi tadi udah dengar kan refleksi firman dari yang diwawain Kak Dinda. Kakak mau nanti apa yang kalian dapat boleh kalian share juga di grup lain ya, bersamaan dengan berkat yang kalian dapat minggu ini. Oke, untuk merespon firman Tuhan kali ini, kita akan nyanyi Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita nyanyi sekali lagi bait 2 ya guys, teman-teman. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di hari ini ya Tuhan, di mana kami diajarkan melalui kisah Rut ini ya Tuhan. Kami boleh memiliki iman, pengharapan dan juga kasih dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Dan kami boleh menjadikan hidup kami ya Tuhan berkat ya Tuhan bagi sesama kami, bagi sekeliling kami, bukannya menjadi batu sandungan ya Tuhan. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan ya Tuhan Yesus, seperti apa yang diajarkan oleh firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh menjadikan hidup kami ini ya Tuhan, hidup yang memberikan hidup bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk boleh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan Yesus boleh berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, maksud-maksud jahat, bencana, maupun hal-hal negatif lainnya yang bisa memecah belah persatuan negara kami ya Tuhan. Jauhkan itu semua dari negara kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk situasi kondisi yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di mana ada virus COVID-19 yang menyebar ya Tuhan Yesus di negara kami. Kami berdoa
untuk mereka yang dinyatakan positif terkena COVID-19. Tolong Tuhan Yesus boleh berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan berikan tubuh yang kuat, yang sehat. Tolong Tuhan Yesus boleh jaga, lindungi, hingga boleh terhindar ya Tuhan dari sakit penyakit, khususnya dari virus ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis. Kami mengucap syukur karena dengan penyertaan-Mu ya Tuhan, mereka mampu menggunakan talenta mereka yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, untuk boleh mengobati ya Tuhan pasien-pasien yang terkena COVID-19, maupun menjalankan tugas mereka sebagai dokter dalam keseharian mereka ya Tuhan, sebagai tenaga medis dalam keseharian mereka. Tolong ya Tuhan Yesus boleh berikan kemampuan bagi mereka, kesehatan juga bagi mereka, dan mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan Yesus dengan baik dan juga benar. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami, baik itu dari yang pusat maupun sampai dalam lingkungan yang terkecil sekalipun ya Tuhan Yesus. Tolong kiranya Tuhan Yesus boleh berkati pemerintahan kami ini, sehingga kiranya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Tidak mudah memerintah dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Banyak cobaan yang dialami, namun kami yakin percaya Tuhan Yesus akan mampukan mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka untuk mampu ya Tuhan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kondisi yang seperti ini. Dan kiranya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan juga benar. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk kami sebagai masyarakat Indonesia, kami boleh menjadi warga yang taat, yang patuh kepada pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami boleh mendukung setiap program pemerintahan ini ya Tuhan dengan segenap hati. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan, khususnya untuk gereja kami GPIB Bethel Bandung. Tolong Tuhan Yesus boleh berkati ya Tuhan gereja kami, berkati setiap individu yang ada di dalamnya ya Tuhan, berkati juga setiap program kerja yang sudah boleh disusun sedemikian rupa, hingga kiranya boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Begitu pula untuk persekutuan teruna dari GPIB Bethel Bandung ini, tolong kiranya Tuhan Yesus berkati. Walaupun ada beberapa program-program kerja yang mungkin harus tertunda maupun mengalami perubahan ya Tuhan, dikarenakan situasi kondisi yang seperti ini, namun kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, ada banyak cara untuk boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Tolong kiranya Tuhan Yesus boleh berkati keluarga kami ini ya Tuhan, berkati kehidupan keseharian keluarga kami, dan juga kiranya Tuhan Yesus boleh limpahkan rezeki berkat-Mu untuk keluarga kami ya Tuhan, dimana saat ini dalam kondisi yang tengah kami alami saat ini ya Tuhan, mungkin ada beberapa keluarga yang mengalami kesulitan ya Tuhan untuk ekonominya ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan Yesus boleh berkati, Tuhan Yesus boleh jamah keluarga kami ya Tuhan, sehingga keluarga kami ini ya Tuhan boleh mendapatkan berkat dari Engkau ya Tuhan, dan kiranya juga keluarga kami ini boleh menjadi terang untuk sekeliling kami ya Tuhan, dan boleh juga menjadi saluran berkat ya Tuhan bagi sekeliling kami yang membutuhkan. Tolong juga ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus boleh tutup bungkus, lindungi kami masing-masing dan juga keluarga kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, hingga kiranya kami boleh terhindar ya Tuhan dari sakit penyakit ya Tuhan, dan bila mana kami maupun keluarga kami pun ada sakit ya Tuhan, maupun keluhan-keluhan lainnya, Tuhan Yesus boleh sembuhkan, Tuhan Yesus boleh pulihkan, karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk
kesehatan Oma Supomo ya Tuhan, yang merupakan Oma dari adik klien kami Rahel. Tolong kiranya Tuhan Yesus boleh jamah Oma Supomo ya Tuhan, yang kini tengah terbaring lemas di rumah sakit. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi Oma Supomo ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan ya Tuhan, yang dengan penyertaan Tuhan saat ini mungkin tengah mencari ya Tuhan Yesus untuk melanjutkan studi mereka ya Tuhan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Ada yang untuk melanjutkan ke studi yang lebih lanjut, baik itu kuliah maupun SMA ya Tuhan. Apapun itu yang menjadi tujuan mereka, tolong Tuhan Yesus boleh berkati, berikan yang terbaik untuk adik-adik layan kami ini ya Tuhan, dan juga untuk mereka yang masih menantikan hasil dari kenaikan kelas, tolong juga Tuhan Yesus boleh berkati dan berikan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Kami selalu mendoakan yang terbaik, apapun itu yang menjadi rencana dan tujuan dari adik-adik layan Persekutuan Teruna ini ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan Yesus boleh berkati studi mereka masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak layan ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan Yesus boleh berkati para kakak layan dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, baik itu dalam pekerjaan maupun studinya ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan Yesus boleh berkati ya Tuhan para kakak layan, dan kiranya Tuhan Yesus juga boleh berikan tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus bagi para kakak layan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya yang menjadi kerinduan kami boleh beribadah ya Tuhan Yesus, bersama-sama lagi di rumah-Mu yang kudus, bersama-sama kami bersekutu melalui Persekutuan Teruna ini ya Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya segala sesuatunya ini ya Tuhan, boleh Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh kalian titipkan di Alkitab kalian. Nanti kalau kita sudah bisa bertemu lagi, kalian boleh masukin di persembahan di PT nanti ya. Sekarang kita akan nyanyi dari KJ 292 Tabuh Gendang. Mari kita satu dalam doa persembahan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami pada kali ini ya Tuhan. Kiranya sedikit dari berkat-Mu ini bisa menjadi berkat untuk orang lain juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai penghujung ibadah. Sekarang kakak ingetin lagi ya, untuk nanti kalian jangan lupa share berkat sama apa yang kalian dapetin dari yang refleksi firman dari yang dibawain Kak Dinda tadi. Oke, sekarang kita akan nyanyi perubahan besar untuk menutup ibadah kita hari ini.
Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami sudah boleh ya Tuhan melaksanakan ibadah walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus telah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga sekarang telah sampai pada akhirnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami terima ya Tuhan Yesus. Kiranya juga itu boleh menjadi berkat untuk diri kami ya Tuhan, dan juga untuk sekeliling kami, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk hal itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh jaga lindungi kami semua dalam kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Dalam kondisi yang saat ini tengah kami alami, tolong kiranya Tuhan Yesus boleh jaga lindungi kami semua ya Tuhan. Dan pertemukan lagi kami kembali minggu depan dalam ibadah online persekutuan teruna ini ya Tuhan. Dengan hati yang lebih bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa di like, di share ke teman-temannya biar teman-temannya juga ikut ibadah online. Dan jangan lupa di subscribe, oke? Dadah adik-adik. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap